Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, dalam video kali ini kami akan mengupas tentang sejarah kaum Sabah, salah satu peradaban besar di Jazirah Arab. Kisah mereka penuh pelajaran berharga tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kemakmuran yang tak diiringi rasa syukur dapat berujung pada kehancuran. Kaum Sabah adalah peradaban yang hidup sekitar tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran surat Saba ayat 15 sampai 19. Nama Sabah sendiri berasal dari kisah unik mereka, yaitu sebagai orang Arab pertama yang menjadi tawanan, serta mereka dikenal memiliki mahkota yang dikenakan bagi para penguasa sebagai simbol kemuliaan. Menurut Imam Ibnu Katsir, kaum ini dianugerahi banyak nikmat, namun sayang mereka enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak mereka kepada agama tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun kaum Sabah malah memilih jalan hidup yang jauh dari ketaatan. Keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka tenggelam dalam gemerlap dunia, lupa pada perintahnya, dan akhirnya menerima azab yang dahsyat berupa banjir besar yang menghancurkan kehidupan mereka. Inilah kisah kehancuran kaum Sabah. Kaum Sabah hidup dan sejahtera di wilayah Arab Selatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya dalam bentuk hasil pertanian yang melimpah dan tanah yang subur. Kemudian mereka sangat ideal sebagai tempat berkembangnya peradaban besar. Wilayah mereka memiliki kebun anggur yang luas dan subur, menjadi sumber utama penghasilan yang membuat kehidupan mereka penuh kecukupan. Tidak ada satupun warga Sabah yang hidup kekurangan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beragam nikmat pada mereka. Di antaranya adalah tanah yang menghasilkan buah-buahan terbaik dan air yang melimpah. Mereka memiliki bendungan besar bernama Bendungan Ma'rib yang dibangun dengan kokoh dan kuat untuk mengatur aliran sungai Adonah. Bendungan ini berperan penting sebagai pengairan utama bagi kebun-kebun anggur kaum Sabah. Dengan pengairan yang teratur, mereka bisa menikmati hasil panen yang melimpah setiap tahunnya. Imam Ibnu Jarir at-Tabari menyebutkan bahwa selain limpahan kekayaan, kaum Sabah juga dianugerahi keamanan yang kuat dengan pasukan militer yang disegani. Mereka memiliki tentara yang gagah berani dan membuat kaum lain segan terhadap Sabah. Kondisi ini menjadikan mereka salah satu kaum yang disegani dan diperhitungkan. Kaum Sabah benar-benar menikmati kebahagiaan hidup dunia dalam segala aspek. 2. Lupa pada sang pemberi nikmat. Kemewahan kaum Sabah sayangnya tidak disertai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemakmuran mereka menjadi jebakan yang melalaikan mereka dari sang pemberi nikmat. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa kaum ini hanyut dalam kesenangan dunia hingga tak lagi mengingatnya. Mereka mulai hidup semaunya, mengikuti hawa nafsu, dan tidak lagi mengindahkan nasihat para nabi yang diutus kepada mereka. Mereka menutup telinga terhadap seruan tauhid dan memilih hidup dengan kesombongan. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa kenikmatan yang tidak diiringi dengan rasa syukur bisa merubah menjadi petaka. Begitu pula yang terjadi pada kaum Sabah. Mereka yang hidup dalam kelimpahan tetapi malah menyombongkan diri dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menikmati limpahan air yang menyuburkan tanaman-tanaman mereka, namun tak ada pujian sedikit pun yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat tersebut.
3. Adab Sa'il al-Arim, yaitu banjir yang menghancurkan. Ketika kaum Sabah semakin jauh dari jalan Allah, peringatan dan adab pun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan banjir besar yang disebut sebagai Sa'il al-Arim atau banjir Arim. Banjir ini terjadi saat pasukan tikus yang dikirim oleh Allah melubangi dinding bendungan Ma'rib yang kokoh. Air dari bendungan tersebut akhirnya meluap dengan dahsyat, menghancurkan semua yang ada di wilayah mereka. Dalam tafsir Al-Mawardi disebutkan bahwa banjir tersebut menyapu kebun-kebun mereka yang dahulu subur dan indah. Tanaman anggur, kurma, dan buah-buahan lainnya hilang seketika, berganti dengan pohon berduri dan tanaman liar yang tak bisa dimanfaatkan. Tanah yang dahulu subur dan makmur berubah menjadi lahan yang gersang. Penduduk Sabah yang dahulu hidup dalam kecukupan, kini hanya tinggal kenangan akan kemakmuran yang pernah mereka nikmati. Penduduk Sabah yang dahulu hidup dalam kemakmuran, kini hanya tinggal kenangan akan kemakmuran yang pernah mereka nikmati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, banjir ini juga menghancurkan perekonomian dan kemakmuran kaum Sabah. Taman-taman yang tadinya indah bagaikan surga berubah menjadi hamparan lahan yang tandus dan merana. Segala kenikmatan yang mereka banggakan lenyap dalam sekejap karena lupa pada sang pemberi nikmat. 4. Hikmah dari kehancuran kaum Sabah. Hikmah dari kaum Sabah adalah peringatan bagi setiap umat manusia agar senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan bahwa kesyukuran akan membawa nikmat yang lebih banyak, sementara keingkaran akan mendatangkan adab. Bagaimana disampaikan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, peradaban yang besar dan kaya sekalipun tidak akan bertahan jika tak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Kemakmuran dan keamanan bukanlah jaminan kehidupan yang kekal, namun yang menjadi penentu adalah sejauh mana kita bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum Sabah ini tidak hanya sekedar sejarah masa lalu, tapi menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita jadikan kisah mereka sebagai pengingat untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat yang telah diberikan dan tidak terlena oleh gemerlap dunia. Semoga kita termasuk golongan orang yang senantiasa bersyukur dan selalu ingat bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah kehancuran kaum Sabah yang diabadikan dalam Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa belajar bersama-sama dan memperbaiki diri sebaik mungkin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.